Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara alam ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segenap isi hati kita. Sahabatku, sahabat pernah tidak melihat sebuah perlombaan, namun yang mengikuti perlombaan tersebut tentulah tidak semua menjadi pemenang, dan ternyata ada orang-orang yang mengikuti lomba tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang mereka dapatkan ketika mengikuti lomba dan tidak menangkan sebuah pertandingan? Ya, dia hanya mendapatkan lelahnya saja, sahabat. Analogi seperti itu bisa digambarkan dengan perlombaan, yakni kita mengikuti kontestasi akhirat yang paling besar saat ini, yakni Ramadan. Ternyata sahabat, di Ramadan ini ada orang-orang yang Rasulullah SAW sabdakan, orang yang berpuasa tetapi nggak mendapat apa-apa, sahabat. Wah, ini mengerikan sekali dan ini mengkhawatirkan sekali. Jangan-jangan itu kita, sahabat. Mari cross check, mari introspeksi. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada kita dengan sabdanya, Rubbas shaim hadluhu min siyamihi al-du'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Hadis atau Tabrani dengan sanad yang sahih. Masya Allah, sahabat, pergunakanlah waktu Ramadan ini, dan kita perlu tahu kenapa ini bisa terjadi, sahabat. Kenapa Rasulullah SAW memberikan isyarat ada orang-orang yang puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang dilakukan orang tersebut sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa? Mari kita cari tahu agar kita dapat memuas diri, sahabat, dan agar itu tidak terjadi pada diri kita. Dalam sebuah sabdanya yang lain dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ternyata salah satu penyebabnya adalah seringnya berkata dusta ataupun berbohong. Nah, ini erat kaitannya dengan masalah lisan, sahabat, dan erat kaitannya dengan interaksi kita dengan kawan-kawan kita, dengan kita bersosial di masyarakat. Terkadang kita ada candaan yang berlebihan, stand up komedi yang berlebihan, sehingga di sana ada dusta yang tidak terasa, yang tanpa disadari itu adalah sebuah dusta dan kebohongan. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatu fi ayyada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kata Rasulullah, malah ia mengamalkannya dan meneruskannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan dari lapar dan dahaganya saja yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari dengan sanad yang sahih. Sahabat rahimakumullah, hati-hati ketika kita berbicara, hati-hati ketika kita berinteraksi dengan sahabat kita, dengan teman karib kita, dengan keluarga kita, dan bersosial di masyarakat kita. Ketika di bulan Ramadan ini, mawas diri sampai perkara lisan pun harus kita hati-hati.
Jangan sampai ketika kita bercanda, ketika kita berbicara, ketika kita menghibur teman, ketika kita bercengkrama dengan teman, ada salah satu perkataan kita yang di sana ada dusta yang tak terasa, ada kebohongan yang tanpa disadari, yang terkadang dibumbui dengan candaan-candaan, bahkan stand up komedi yang dilakukan. Wah, ternyata salah satu tanda orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan itu, yakni yang harus kita hindari adalah perkataan dusta atau bohong. Nah, sahabat udah tahu kan? Nah, mari kita mawas diri sahabat, hati-hati ya. Nah, selanjutnya sahabat, masih perkara lisan dan masih erat kaitannya dengan interaksi kita dengan masyarakat, dengan teman kita, yang harus kita hindari di Ramadan itu. Dan itu menjadi salah satu penyebab apa? Penyebab menjadikan puasa kita tidak mendapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang berlomba, tapi kita mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan kemenangan, tidak mendapatkan sebuah kepuasan. Yang ada hanyalah kekecewaan dan lelah semata. Dan jangan sampai itu terjadi pada diri kita yang kita lakukan di Ramadan ini. Perkara yang kedua yang harus kita jauhi adalah berkata yang sia-sia, berkata dengan perkataan yang jorok, perkataan yang tidak senonoh, pornografi dan lainnya. Harus kita hindari sahabat. Dan ini jelas Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita. Dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syiyam minal akli wasyarab, innama syiyamu minal lagwi warrafas." Ya, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rafas. Kemudian hadis ini disabdakan dari jalan Ibnu Majah dan Hakim dengan sanad yang sahih. Para ulama ahlul hadis menerjemahkan lagwu dan rafas. Lagwu adalah perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak mengundang manfaat. Sementara rafas diterjemahkan dengan sebuah perkataan yang dengan terjemahan nada kotor atau perkataan yang berbau pornografi, perkataan-perkataan yang buruk. Wah, luar biasa sekali sahabat. Dua perkara lisan ini yang ternyata bisa menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa, yang tidak akan mendapatkan pahala. Pahala kita habis, pahala kita terbuang dengan perbuatan lisan tersebut. Sementara kita berinteraksi dengan masyarakat, kita berinteraksi dengan teman sejawat kita, dengan teman sepekerjaan, dengan teman-teman sekolah kita, lingkungan masyarakat. Terkadang perkataan-perkataan tersebut kita bumbui dengan candaan-candaan kepada teman yang lainnya. Nah, teman-teman, ketika kita sudah tahu masalah ini, haraplah kita hindari dan mari kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membentengi keimanan kita dan ketakwaan kita lebih diperkuat lagi, agar kita bisa mawas diri, agar kita bisa mengontrol diri, dan kita bisa menasihatkan kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga tahu, agar teman-teman yang lain juga, saudara-saudara muslim yang lain juga tahu bahwa perkara-perkara lisan tersebut harus dihindari dan bisa menyebabkan pahala kita habis tanpa disadari. Baik sahabat, di Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran akan rezeki teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada teman-teman sekalian. Keluarga yang sakit Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan dan diberikan kelancaran dalam segala urusannya, diberikan kelancaran dalam pekerjaannya, sehingga bisa menjalani Ramadan ini dengan penuh khusyuan, dengan penuh
pahala tentunya, dan kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas sesuai dengan takaran Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi generasi yang lebih bertakwa, menjadi generasi yang lebih baik lagi keimanan dan ketakwaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.